Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya, Gea Sang Pejalan Alam. Di video kali ini saya mengajak penonton Gea Sang Pejalan Alam sowan ke makam Mbah Balun atau dikenal masyarakat umum adalah makam Ki Ageng Penjaringan. Lokasi makam Mbah Balun atau Ki Ageng Penjaringan terletak di Desa Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Siapakah Mbah Balun atau Ki Ageng Penjaringan? Terus ikuti kami menuju makam Mbah Balun. Berbicara tentang situs sejarah di Cepu, sangatlah beruntung, karena kita mempunyai paku bumi makam Waliullah. Dan sebenarnya, ketokohan mereka memperjuangkan syiar agama tidak diragukan lagi, dengan nasab yang baik dari guru, para wali sanga yang masyhur. Baik dari murid generasi pertama atau selanjutnya, kita wajib bersyukur dan menyampaikan pada masyarakat Cepu untuk bisa mengenal dan menziarahinya. Salah satunya yang wajib dikunjungi adalah Waliullah Eyang Balun. Wali Balun dikenal menjadi tokoh ulama yang bertempat di Desa Balun, sedang Desa Balun sudah tercatat di masa Majapahit, 250 tahun sebelum kedatangan Wali Balun Eyang Penjaringan. Dengan kata lain, Balun merupakan desa yang relatif tua, yang kehidupannya sudah mempunyai tatanan perkampungan niaga yang cukup padat. Kami belum mendapatkan data kapan dia didirikan. Demikian juga lokasi tepatnya tempat penyeberangan itu, menurut pendapat kami. Wali Balun merupakan sebutan untuk Pangeran Anom atau Muda atau Pangeran Penjaringan. Seperti pada cerita sebelumnya, disebutkan bahwa pusaka keramat Kadipaten Jipang, Panolan yang hilang berhasil ditemukan oleh para pangeran yang didatangkan dari Pajang oleh kakaknya, yaitu Pangeran Benowo. Para pangeran yang menemukan pusaka tersebut memutuskan untuk tidak kembali ke Panolan. Pangeran-pangeran tersebut memutuskan bermukim di daerah lain, daerah yang dilewati ketika mencari pusaka yang hilang. Beberapa desa yang dijadikan tempat bermukim para pangeran tersebut adalah Desa Trisinan dan Desa Gianti. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penjagaan dan sekaligus sebagai sarana penyebaran syiar Islam, sebagaimana yang diamanahkan Ayahanda Sultan Hadiwijaya Murid Kinasih dari Sunan Kalijogo. Kecamatan Kedung Tuban Blora, Gunung Kedinding, tempat Pangeran Anom bertapa sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Laku tirakat tersebut dilakukan beliau atas panggilan hati untuk senantiasa terpaut kepada Yang Maha Hidup. Dalam sejarah yang tercatat, Pangeran Girikusuma memerintah Pangeran Anom untuk menjaga Kadipaten Jipang Panolan dari sebelah barat. Untuk melancarkan titah itu, Pangeran Anom melepas busana kesatrinya dan berganti pakaian layaknya orang kebanyakan. Busana kesatria Pangeran Anom ditanam di bawah pohon beringin di sebelah timur Desa Gianti. Tempat pakaian Pangeran Anom ditanam kemudian disebut dengan nama Desa Ringin Anom. Setelah menanam baju kesatrianya, Pangeran Anom pergi ke arah barat laut Panolan dan memutuskan bermukim di Gunung Kedinding. Di tempat tersebut, ia bertapa sembari melihat keadaan Kadipaten Jipang Panolan yang penuh kedamaian dengan lebih husuk mendalami agama. Pada suatu ketika, Pangeran Anom Penjaringan menginginkan pergi ke arah timur agar dapat lebih dekat dengan kakaknya, Pangeran Benowo. Bahkan, ia mengganti namanya menjadi Pangeran Penjaringan. Sesampainya di Desa Balun, sang pangeran bertemu dengan seorang gadis yang menurut penduduk setempat sangat misterius. Gadis tersebut kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Dalam bahasa Jawa dikatakan cet katon cet ora. Singkat cerita, gadis misterius yang bernama Rara Sekar tersebut diperistri oleh Pangeran Anom atau Pangeran Penjaringan. Dan kelak putrinya diberi nama yang sama dengan ibunya, yaitu Nyai Rara Sekar. Selanjutnya, Pangeran Penjaringan menetap di desa tersebut dan menjadi kiai yang berjuluk Kiai Balun, karena badannya yang sangat kurus sehingga terlihatlah tulang belulangnya, atau dalam bahasa Jawa disebut Balung. Mbah Balung, masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Kiai Eyang Wali Balun. Seperti halnya dari kebiasaan orang-orang dahulu, Wali M. Balun juga mendirikan masjid-masjid melon di tempat Eyang Nyai Sri Katon. Sekarang tempatnya dinamai Belun Sri Katan. Kiai Balun dan istrinya sama-sama memiliki daya linuwih atau kesaktian yang mumpuni. Desa yang mereka tempati pada akhirnya dinamakan Desa Balun. Rakyat hidup rukun tentram dan bersahaja di bawah kepemimpinan Kiai Balun dan istrinya yang murah hati dan bijaksana.
Mereka sangat mencintai Kiai Balun dan istrinya tersebut. Bahkan, demi kemajuan masyarakat desa yang dipimpinnya, Kiai Balun dan istrinya mendirikan sebuah padepokan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh kakaknya, yaitu Pangeran Benowo di Panolan. Kiai Balun atau Ki Ageng Penjaringan tinggal di desa Balun bersama istri dan putrinya. Selain bersama istrinya dan putrinya, beliau juga ada pengikut setia yang bernama Nawang Dipuro. Nawang Dipuro adalah seorang senopati yang sangat sakti. Beliau sangat setia menemani Kiai Balun semasa hidupnya. Makam Nawang Dipuro juga berada di desa Balun, namun makam beliau berada di luar Cukup. Para tokoh masyarakat setempat yang peduli berkeinginan merenovasi makam Kiai atau Eyang Balun yang sudah cukup tua. Atas prakarsa dari Mas Intok yang tinggal di GG5 Balun, dibantu oleh aparat kelurahan setempat dan pecinta sejarah, maka 9 Desember tahun 2020 telah diresmikan bangunan. Bangunan makam terdapat 4 makam. Di dalam, pertama Pangeran Penjaringan, kedua Nyai Ageng Sri Katon, ketiga Nyai Roro Sekar. Di luar bangunan, keempat Patih Mbah Nawang Dipuro. Makam Mbah Balun. Keaslian batu bata kuno yang ketebalan serta besarannya 3 kali lebih besar dari batu bata cetakan zaman sekarang tetap dipertahankan. Karena menjadi salah satu bukti arkeologi cagar budaya yang tetap dijaga keasliannya. Juru kunci hanya menyelimuti dengan kain putih. Para peziarah akan dimudahkan dan dinyamankan dengan fasilitas yang lebih baik. Panitia senantiasa mengadakan kegiatan rutin Yasin Tahlil pada hari Jumat Kliwon, Bada Isya. Dan bila berziarah ke makam Mbah Balun dari luar kota, akses sangat dekat dengan stasiun kereta api Cepu. Hanya berjarak 1,5 km saja. Bisa berjalan kaki atau naik beca ojek, tidak lebih 10 menit sudah sampai. Dan di teras bangunan makam terdapat lukisan wajah Eyang Nawang Dipuro dan Eyang Ageng Penjaringan berserta istri dan anaknya.
Inilah cerita sejarah Pangeran Anom, semasa hidupnya sangat ditokohkan. Saya undur diri. Jika ada salah kata bernarasi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.